bagi saya Ridwan Kamil juga adalah orang yang tidak berkarakter. Ya. Contoh dari mana kita lihat masalah Al Zaitun. Dia berani itu mengatakan sesuatu yang tidak benar secara nasional dan itu dibantah oleh Kementerian Agama. Apakah dia minta maaf? Enggak juga. Dia berani mengingkari perjanjian dengan Panji Gumilang begini yang ada dengan MUI, tetapi dia omongkannya kepada Mahfud MD, Mahfud MD, sehingga Mahfud MD berkuar-kuar Pak Mahfud ini. Yang sampai sekarang ini bagaimana pertanggungjawaban omongan beliau? Mudah-mudahan nanti ini menjadi semuanya serba baik lah ya. Panji Gumilang jangan dipolitisasi, jangan dikriminalisasi. Biasa saja. Apakah si calon ini mengutamakan nanti menjaga kebinekaan? Apakah ini orang nanti betul-betul menghantam habis intoleransi? Apakah ini orang nanti betul-betul berkomitmen untuk mereduksi, janganlah dulu menghilangkan koruptor. Apakah nanti dia bisa betul-betul mengendalikan para oligark dan kartel ini? Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau dia pemilik partai. Tetapi kalau presiden ini pemilik partai, kalau bukan pemilik partai, kalau dia petugas partai, apalagi jongos partai, jangan harap dia akan dikendalikan oleh oligark nanti, oligark. Ya, jadi semua akan menjadi sandiwara. Silakan Pak Santi Ahmad. Luar biasa. Baik, salam teman-teman semua, salam Pastor Paul, selamat malam. Yang super sibuk ya, Pastor kita ini super sibuk ini. Biasa. Pasti beliau ini kurang istirahat, tapi kita doakanlah karena misinya cukup bagus ya, kemanusiaan dan kemanusiaan lintas wilayah supaya maju sejahtera. Dan kalau bisa masuk surga semua, kalau bisa sih, ya itulah cita-cita beliau. Dan tahun 2024 akan materi-materinya akan berubah di Indonesia, tetapi tentu perhatian dan doanya tidak berubah. Ya Pastor ya? Amin. Jadi Pastor saya lapor dulu beberapa minggu yang lalu dan kemarin itu kita di dalam berdialektika atau berdiskusi melalui Zoom ini, ibu-ibu itu, kaum Hawa itu tampil lebih dominan, Pak. Dan mereka meminta diberi prioritas pertama dulu di dalam hal berbicara karena mereka butuh istirahat katanya. Seperti yang luar biasa. Jadi ini adalah kalau ada ibu-ibu nanti diprioritaskan ya. Ya, suatu kemajuan ya silakan aja ibu-ibu ya, kalau selama ini kan terlalu didominasi oleh laki-laki, sekarang silakan karena perempuan atau wanita ini mempunyai intuisi yang lebih tajam dibandingkan dengan kaum Adam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah suatu judul yang menarik untuk tujuannya adalah menyadarkan kita semua, dan kalau kita sudah mengetahui hendaknya menyebarkan kepada orang lain, yaitu bagaimana kita menilai dan mengevaluasi, kemudian nanti menjatuhkan pilihan atau mencoblos kepada 3 capres dan cawapres yang sedang digadang-gadang ini. Nah, informasi yang saya terima dari teman-teman ini ya, bahwa ada partai yang sudah membentuk koalisi dan dukung-mendukung. Ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Maju, PDIP itu koalisi apa ya? Nggak tahu saya, tapi ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Maju, PDIP, ini Ganjar Pranowo ini. Kalau saya pribadi sih ditanya ya, tadi kita juga bincang-bincang dengan salah seorang tokoh mantan petinggi di Polri, saya tidak perlu sebutkan namanya, kita juga berbincang-bincang tentang itu, dan jawaban beliau sangat lugas dan objektif. Artinya ya silakan aja, mau pilih siapa. Anies, jago. Kalau saya ditanya ya, Pak Silalai, dari ketiga calon ini Bapak pilih yang mana? Nah, kan gitu. Nah, kalau jawaban saya itu begini, ketiga-tiganya itu saya tertarik. Ketiga-tiganya itu ya anak bangsa yang dikedepankan sekarang ini. Tetapi soal menjatuhkan pilihan, saya belum bisa. Kenapa tidak Sianu? Jawaban saya bilang saya belum bisa. Saya punya pertimbangan sendiri. Tentu pertimbangan saya dengan pertimbangan Bapak Ibu kan pasti beda. Nah, pertimbangan saya adalah yang utama itu bagaimana mereka ini mengedepankan kepentingan nasional. Bagaimana mereka ini menjaga kebinekaan.
bagaimana mereka ini mengamankan keamanan negara ini. Itu saya indikatornya. Kebinekaan itu perlu dijaga. Jangan lagi seperti sekarang intoleransi lah, diskriminasi lah, di dalam segala hal diskriminasi. Juga kebijakan-kebijakan mereka yang cenderung partisan seperti yang dilakukan oleh Wapres sekarang ini, yang menggadang-gadang dan mempublikasikan sistem ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah. Nah, istilah-istilah ini kan sangat menyakitkan, walaupun itu sah, secara hukum sah, tidak ada yang bisa larang. Tetapi ingat, sesuatu yang sah itu belum tentu baik kalau kita lihat dari aspek kepentingan nasional. Ketika dia menyebutkan masyarakat ekonomi syariah, sekelompok agama dan masyarakat, terus yang lain bagaimana? Masyarakat apa mereka itu? Coba, saya mau tanya, apakah ini bagus? Walaupun sah, sah itu. Kemudian disebut dengan sistem ekonomi syariah, sah, itu hak mereka. Tetapi apa dampaknya ini, berkontribusi positif enggak ini kepada perekonomian nasional dan kesejahteraan secara keseluruhan? Karena namanya sistem ekonomi sosial syariah ini adalah untuk sekelompok dan untuk agama tertentu. Lah, tadi pastor sudah menyinggung, Indonesia ini adalah ya bineka ragam budaya. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Nah, dari ketiga calon ini, apakah pernah kita dengar ya mereka bahas itu, atau mungkin belum saatnya? Coba kan dari pembicaraan sehari-hari, walaupun kesana kemari jual tampang, citra dan lain sebagainya, apakah itu terungkap? Jangan seperti kawan kita Ganjar Pranowo, ujuk-ujuk belum apa-apa tolak Israel. Tadi Pastor ya dan dengan teman-teman yang lain kita mendapat informasi yang cukup komprehensif, dan menurut saya dan teman-teman itu pengurus Dalarua tentang Israel dan bagaimana di sana mereka memperlakukan ya kaum muslim itu. Bagaimana juga orang muslim di sana bisa menduduki jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan penting di Israel. Bagaimana Israel itu juga memperlakukan sekelompok Hamas dan sekelompok Hamas yang lain yang selalu mengganggu mereka. Bagaimana juga mereka sebenarnya menjaga Masjid Al-Aqsa itu. Jadi beliau heran kenapa Indonesia ini ya bersikap bermusuhan dengan Israel. Selalu membela Palestina supaya Palestina merdeka. Oh ya, bagus. Pertanyaannya adalah, apakah Palestina belum merdeka? Kan sudah merdeka. Terus apa dong yang dibela? Wah, ini dari seorang teman kita Muslim yang pemikirannya jauh ke depan, memahami akar sejarah, ya, dan dia objektif. Saya agamanya ini, kalau saya ditanya mengenai A, B, dan C, saya tidak akan jawab. Tanya Al-Quran, tanya ini, buku suci Anda. Itu jawabannya sangat bagus. Jadi, itulah yang kita lihat dari Ganjar Pranowo. Nah, juga Wayan Koster, Gubernur Bali. Tapi kita nggak masuk hitungan itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat dulu karakter, bukan karakter lah ya, track record dari masing-masing, secara umum ini Bapak Ibu ya, track record dari masing-masing ketiga calon ini. Kalau Anies Baswedan, jago dia, jago. Jago apa? Jago ngomong, jago bicara. Jago bicara. Saya tidak perlu ungkap bagaimana track record beliau selama memimpin Jakarta. Apakah omongan dia itu, perkataan dia itu sesuai dengan tindakan yang dia perbuat enggak selama memimpin Jakarta? Bapak Ibu bisa menilainya. Apakah kalau dia katakan A, dilakukan A? Atau diam-diam dilakukan B yang menguntungkan diri dan kelompoknya? Bapak Ibu bisa menilai. Kalau orang yang demikian ini layakkah memimpin ya negara Republik Indonesia ini yang begitu besar, ya, yang begitu besar, yang luasnya itu sama dari Inggris itu sampai dengan Turki. Mampu enggak? Nah, silakan Bapak Ibu menjawab itu. Dan siapa partai pengusungnya? Nah, di Indonesia ini Bapak Ibu, partai itu digolongkan secara umum menganut dua jenis ideologi. Walaupun saya tidak percaya 100%. Ya, itu ideologi bagi mereka itu sangat cair. Hari ini bisa A, ideologinya A, besok ideologinya bisa B. Tergantung kemana ini arah daripada voters atau pemilih ini.
Mereka dengan fleksibel mengingkari ideologi itu, dan bagi mereka itu biasa. Nah, ideologi di partai di Indonesia ini dibagi dua secara black and white ya, nasionalis dan religius, agamis. Nasionalis itu kita ambillah lebih banyak yang nasionalis. Yang religi itu agama, ideologinya adalah hanya beberapa bagian, PKS, PBB, PAN, P3, ya. Kemudian sekarang ada partainya Pak Amin Rais, Pudi atau Puat itu ya, 5. Sekarang peserta pemilu, ya partai peserta pemilu ini kalau nggak salah 17 atau 17 kalau nggak salah. Berarti tidak sampai 50% kalau hanya 5. Selebihnya adalah nasionalis. Tapi apakah Nasdem itu nasionalis? Tulisannya nasionalis. Coba lihat perilaku daripada ketua umumnya. Coba perhatikan, apakah PDIP nasionalis? Enggak juga. Tergantung kemana arah angin. Kalau dia nasionalis, apakah Ganjar itu berani mengatakan menolak sepak bola U23 Israel itu ditolak datang di Indonesia? Apakah itu nasionalis atau chauvinis? Gerindra, apakah nasionalis? Bapak Ibu bisa menilai. Ya, demikian juga Golkar, demikian juga PAN, demikian juga yang lain-lainnya. Kalau PSI, ya itu memang nasionalis tulen, nasionalis religius dia itu. Ya, jadi bukan nasionalis, tapi nasionalis religius. Ada perpaduannya itu PSI. Jadi dia objektif. Jadi kalau ada yang mempersepsikan, ketika PSI mengatakan anti intoleransi, kemudian dipersepsikan bahwa mereka itu PSI itu anti Islam, itu salah. Intoleransinya yang dia anti, bukan Islamnya. Nah, itu PSI posisinya. Jadi itu mengenai Anies Baswedan. Kemudian ada percakapan misalnya secara fakta di Indonesia ini Pak ya. Fakta. Ini fakta sejarah dan sampai hari ini masih bisa kita lihat. Sebenarnya suku yang paling dominan di Indonesia ini suku apa? Tiga besar itu. Satu adalah Jawa paling besar, menyusul Sunda, menyusul Batak, menyusul Madura. Ini yang 4 besar ini. Tetapi dari keseluruhan ini yang biasa menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah suku Jawa. Kenapa harus begitu? Kita tidak sukwisme atau menuduh. Ya mungkin itu masih cocok sekarang ini, zaman ini. Jadi ada seorang petinggi Indonesia mengatakan, sudahlah, jangan mimpilah suku-suku lain itu jadi presiden. Jangan mimpilah di luar suku Jawa, suku Sunda, suku Batak jadi presiden. Tetapi perkataannya ini kan mengandung makna. Ya, ini kan seorang politisi, Bapak Ibu bisa menerjemahkan itu. Boro-boro dari luar Jawa bisa jadi di luar suku Jawa bisa jadi presiden Batak atau yang lainnya. Apalagi dari luar negara. ini kan suatu sindiran gitu ya. Tetapi beliau mengatakan itu tentunya adalah punya alasan yang bisa diterima akal. Sangat berbahaya Bapak Ibu dalam kondisi Indonesia ini kalau seorang presiden itu seperti si Abi, sangat berbahaya. Ya, walaupun cawapresnya adalah Caimin. Nah, Caimin ini kan sangat menentukan, ya, cawapres ini sangat menentukan. Caimin ini dari karakternya apa? Ya semua orang sudah tahu lah, berkhianat kepada Gus Dur. Gus Dur itu kan pamannya. Kalau Genghis Khan ini saya baca sejarah ini, Genghis Khan ada bangsa yang akan ditaklukkan. Terus ada menghadap itu 2 atau 3 orang serdadu, dibawa kepala orang. Dia menghadap kepada Genghis Khan. Yang mulia Genghis Khan, kami sudah membunuh raja kami karena sudah takluk. Ini dibawa rajanya. Apa jawaban Genghis Khan? Diambil pedangnya, yang 3 orang itu dibunuh langsung. Kepada rajamu saja sudah berkhianat, apalagi nanti kepada saya. Itu logikanya sederhana aja Genghis Khan. Rajamu saja kamu khianati, apalagi saya yang tidak ada hubungan suku dan darah. Benar kan Bapak Ibu ya? Benar itu. Jadi hati-hati memilih pengkhianat. Ya. Hati-hati memilih pengkhianat. Jangan menjatuhkan pilihan kepada pengkhianat. Jangan menjatuhkan pilihan yang hari ini ngomong tempe, besok jadi tahu. Hari ini ngomong tahu, besok jadi tempe. Dibolak-balik. Jadi nalar kita, rasional kita harus kita tingkatkan. Nah, mengenai yang lainnya, ya, faktor lain adalah
Anies Baswedan ini kan bukan siapa-siapa, nggak punya partai, di luar partai. Nah, terus siapa dong jongosnya ini? Siapa nanti yang bisa mengendalikan ini? Ya si Brewo kan, suka-suka dia kan si Brewo. Suka-suka dia. Nah, apakah nanti si Brewo akan dikhianati? Kalau dikhianati misalnya melawan seperti Jokowi, yang rugi siapa? Rakyat juga. Dia akan dihajar nanti di DPR. Jadi sangat risikonya besar sekali. Jadi pertimbangannya adalah kepentingan nasional dan karakter pribadi orang ini cocok enggak untuk mempertahankan kepentingan nasional dan kebinekaan itu. Nah, yang kedua, partai pengusungnya tadi, kan ada nasionalis, ada religius. Ini kan semuanya pengusungnya ini religius ini. PKB juga religius ini. Ya, apalagi PKS. Nasdem ini abu-abu, ini nggak jelas. Sekarang Ganjar Pranowo ini kan, ya dia punya partai. Ya, partai. Tapi ini Mpok Mega ini kan mengatakan secara terbuka, petugas partai. Kalau petugas partai Bapak Ibu, ya, di mana ini PDIP atau di Indonesia ini ada suatu aturan yang mengatakan bahwa yang boleh mengajukan calon presiden dan cawapres adalah partai politik yang memiliki angka minimum 20%, ya, threshold. Nah, PDIP itu memenuhi syarat itu. Maka sebenarnya tidak membutuhkan koalisi dengan partai lain. Dia sendiri cukup dan memenuhi peraturan perundang-undangan untuk mencalonkan presiden dan cawapres. Nah, karena dia sangat dominan, maka ini yang dicalonkan ini adalah dia sebut petugas. Di mana petugas partai ini kira-kira? Ya, itu ide menolak kesebelasan U23 Israel itu hadir di Indonesia, ya, Piala Dunia itu ide siapa itu? Tidak mungkin itu muncul dari ide dari Ganjar Pranowo, tidak akan berani itu. Sementara presiden sudah menyetujui. Siapa yang berani melawan itu? Ya, yang mengatakan dirinya itu yang punya partai, tetapi dia tidak ngomong langsung melalui gubernur kadernya. Inilah kalau disebut petugas partai. Kemudian yang dikatakan bubarkan KPK, walaupun itu diralat oleh sekjennya Hasto, ya. Oh, tidak begitu maksudnya Megawati, tidak dibubarkan KPK, tapi faktanya begitu. Nah, yang ketiga, katanya nasionalis. Ini sepertinya partai yang percaya kepada tahayul ini, ya. Sepertinya, saya nggak menuduh. Buktinya apa? Ketika Ibu Puan mengadakan apa namanya itu di Semarang atau di mana dia pegang itu tongkatnya Bung Karno sambil ngomong. Oh, solid! Dia dipegangnya di tongkat ini. Seperti menakut-nakuti masyarakat ini pengikut daripada PDIP. Dan kalau misalnya kader PDIP percaya kepada kesaktian tongkat itu, ini bukannya nasionalis lagi nih, ini adalah sekuler, orang yang tidak bertuhan, harus tidak percaya diri. Tapi dia melakukan itu hak beliau itu, hak beliau kita tidak bisa larang. Cuma itu kan tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat, tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Mengaku beragama tapi prakteknya begitu. Ya, kalau dari agama Islam itu apa? Syirik itu. Ya, tapi saya tidak menyentuh masalah itu lebih dalam. Inilah Ganjar Pranowo. Nah, sekarang ini petugas partai dia kan, dia anggota partai. Sekarang Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini kalau kita lihat keturunannya, apakah dia Jawa atau tidak? Ya, dia itu adalah pemilik partai dan seorang militer, terlepas daripada kesalahan dan tuduhan-tuduhan yang isu-isu yang dituduhkan kepada dia dan dia bersalah. Kita kan nggak tahu sebenarnya yang bersalah ini siapa. Apakah dia idenya melakukan dia hanya sebagai pelaksana. Ketika itu kan dia tentara. Kalau komandan memerintahkan kan tentu dia harus turut. Tidak bisa tolak. Dan kalau misalnya dia bersalah ketika itu 1998, kenapa dia bisa jadi Menteri Pertahanan? Kenapa dia bebas-bebas saja selama ini? Jadi tidak fair ya kalau diungkit-ungkit. Tetapi itu pun silakan Bapak Ibu menilainya. Nah, Prabowo ini ya orang bilang temperamen tinggi, kemudian masalah keluarga, ya. Tetapi dari sisi lain beliau ini adalah sudah selesai dengan dirinya. Anaknya cuma satu. Saya pikir soal harta dia nggak perlu lagi, kecuali ya adiknya ini nanti Hasim Ning, adiknya ini kan pebisnis ini.
Tapi kalau adanya bisa dikendalikan, saya pikir nggak masalah. Soal kebinekaan, jangan pertanyakan. Soal nasionalisme, jangan dipertanyakan. Soal ketegasan, jangan dipertanyakan. Soal pemahaman ekonominya, jangan dipertanyakan. Tetapi, apakah dia diterima oleh masyarakat luas? Ini masalah lain. Nanti itu tentunya akan ditentukan daripada cawapresnya itu sangat dominan sekali menentukan, baik Ganjar maupun Prabowo. Kalau misalnya ada yang mengisukan Ganjar dipasangkan dengan siapa? Ridwan Kamil. Ya, itu hak mereka juga. Tetapi kalau bagi saya, Ridwan Kamil juga adalah orang yang tidak berkarakter. Ya. Contoh dari mana kita lihat masalah Al Zaitun. Dia berani itu mengatakan sesuatu yang tidak benar secara nasional, dan itu dibantah oleh Kementerian Agama. Apakah dia minta maaf? Enggak juga. Dia berani mengingkari perjanjian dengan Panji Gumilang, begini yang ada dengan MUI, tetapi dia omongkannya kepada Mahfud MD, sehingga Mahfud MD berkuar-kuar Pak Mahfud ini. Yang sampai sekarang ini bagaimana pertanggungjawaban omongan beliau? Mudah-mudahan nanti ini menjadi semuanya serba baik lah ya. Panji Gumilang jangan dipolitisasi, jangan dikriminalisasi. Biasa saja. Nah, jadi ini Bapak Ibu, dan ini berkembang terus dinamikanya. Cuma yang kita sayangkan, jangan sampai ada gerakan-gerakan politik, atau kalau menurut istilahnya Bapak Presiden yang saya dengar, yang saya baca itu, masih banyak katanya drama-drama dalam waktu dekat. Sinetronnya masih berlanjut terus, sinetronnya. Jadi saya Bapak Ibu ya, pertimbangan saya menjatuhkan pilihan saya nanti, apakah ini orang konsisten mengutamakan kepentingan nasional? Apakah si calon ini mengutamakan nanti menjaga kebinekaan? Apakah ini orang nanti betul-betul menghantam habis intoleransi? Apakah ini orang nanti betul-betul berkomitmen untuk mereduksi, janganlah dulu menghilangkan koruptor? Apakah nanti dia bisa betul-betul mengendalikan para oligark dan kartel ini? Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau dia pemilik partai. Tetapi kalau presiden ini pemilik partai, kalau bukan pemilik partai, kalau dia petugas partai, apalagi jongos partai, jangan harap dia akan dikendalikan oleh oligark nanti, oligark. Ya, jadi semua akan menjadi sandiwara. Ini dulu Bapak Ibu pandangan dari saya, supaya kita mempunyai nanti patokan, tidak terpesona oleh omongan-omongan kosong dari para calon ini. Terpesona. Sekarang kan citra, ini begini. Ya silakan aja, itu haknya. Tetapi kita tidak melihat dari penampilan jasmani dan indahnya kata-kata. Sebab kata-kata itu adalah begitu dia keluar, tertiup oleh angin, dan kata-kata ini pergi entah kemana, tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali setiap ucapannya itu dia bikin tertulis. Ya. Tetapi sampai zaman sekarang ini kan tidak perlu juga tertulis, semua sudah direkam, kan ada bukti digital. Jadi para capres dan cawapres, hati-hati Anda berbicara. Omongan Anda, titik koma, itu pasti direkam. Dan suatu saat Anda harus bertanggungjawabkan itu. Tidak akan bisa lagi dibodoh-bodohi seperti di bawah tahun 1990. Terima kasih Pastor Paul, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,